Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Seventube. Setelah zaman kenabian Nuh alaihi salam, nabi berikutnya yang diutus adalah Nabi Hud alaihi salam. Oleh karena itu, ada 4 nabi yang lahir di tanah Arab. Nabi pertama dari tanah Arab adalah Nabi Hud alaihi salam, diikuti oleh Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Hud alaihi salam merupakan nabi pertama yang berasal dari tanah Arab, dan dia juga merupakan nabi pertama yang berbicara dalam bahasa Arab. Silsilah Nabi Hud alaihi salam adalah Hud bin Saleh bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Beliau berasal dari suku Ad bin Aush bin Sam bin Nuh alaihi salam. Maknanya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Hud untuk menyampaikan dakwah kepada sesama suku. Suku Ad ini adalah suku Arab yang tinggal di daerah Al-Ahqaf, sebuah pegunungan pasir di wilayah Yaman, terletak di antara Oman dan Hadramaut. Dalam buku Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman yang diterjemahkan oleh Abdul Halim, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, disebutkan bahwa suku Ad merupakan kaum pertama yang mulai menyembah berhala setelah banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mereka diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan dan postur fisik yang lebih besar daripada manusia lain pada masa itu. Kabilah-kabilah ini dipimpin oleh seorang raja bernama Jaljilan, yang tingginya diperkirakan mencapai sekitar 100 siku. Menurut situs katadata.co.id, satu siku setara dengan 45 cm, sehingga tinggi Raja Jaljilan ini mencapai sekitar 45 meter. Padahal rata-rata tinggi manusia pada masa itu hanya sekitar 1,7 meter. Dikarenakan ukuran tubuh yang sangat besar dan tinggi, Jaljilan nampaknya dapat menutupi matahari dari pandangan bumi jika berdiri, dan ketika meletakkan tangan di atas sebuah gunung, dia mampu menghancurkannya dari semua sisi. Wahab bin Munabbih menyatakan bahwa tinggi rata-rata laki-laki suku Ad adalah 100 siku, dengan yang paling pendek memiliki tinggi sekitar 60 siku. Mereka tidak dianggap dewasa sampai berusia 100 tahun. Dan rata-rata umur mereka bisa melebihi 400 tahun. Kepala mereka memiliki ukuran yang sebanding dengan kubah besar, dan mereka dikenal sebagai suku yang kejam serta menyembah berhala. Wahab bin Munabbih, seorang tokoh tabi'in yang terampil dalam bidang sejarah, diperkirakan berasal dari wilayah Arab Selatan dengan keturunan Persia. Dia memiliki pengetahuan yang luas tentang kitab suci serta tradisi Yahudi dan Nasrani, sehingga memiliki banyak cerita dan kisah-kisah Israiliyat. Menurutnya, pada suatu waktu, sekitar 60 laki-laki dari kaum Musa berteduh di tengkorak kepala. Seorang laki-laki dari kaum Amalek atau kaum raksasa, Jahid bin Aslam, menceritakan bahwa dia pernah melihat seekor serigala bersama anak-anaknya berkumpul di dalam kelopak mata seorang laki-laki dari kaum Amalek. Dan dia pernah menimbang satu gigi gerahamnya yang ternyata memiliki berat mencapai 10 kati. Wahab bin Munabbih juga menyampaikan bahwa ketika kejahatan kaum raksasa mencapai puncaknya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam, dan kemudian malaikat Jibril turun kepadanya. Malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutusmu kepada kaum Ad. Berikanlah mereka peringatan dan sampaikanlah bahwa aku Allah telah memberikan mereka waktu yang panjang dan kekuatan yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum mereka. Aku menjadikan mereka para pembesar yang memiliki kekuasaan atas emas dan memperpanjang umur mereka. Datanglah kepada mereka dan ajaklah mereka untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka tidak menyembah berhala dan menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Nabi Hud kemudian mendatangi mereka
saat mereka sedang merayakan hari raya. Di sana, para pembesar kaum itu berkumpul, dan Raja Jaljilan duduk di atas sebuah ranjang yang terbuat dari emas, dengan mahkota berhias permata yang megah di kepalanya. Mereka tidak sadar akan kehadiran Nabi Hud alaihissalam, kecuali melalui suaranya yang menyampaikan pesan tegas. Wahai orang-orang, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan saya dan Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan lagi bagi kalian selain Dia, dan janganlah menyembah berhala yang kalian buat, sebagaimana telah menyebabkan kehancuran kaum Nuh sebelumnya. Ketika Raja Jaljilan melihatnya, dia mengucapkan, "Celaka kau, wahai Hud! Apakah kau berpikir bahwa dengan pernyataan seperti itu kau bisa mengubah pendirian kami yang kuat dan kekuatan kami yang kokoh? Tidakkah kau sadar bahwa setiap hari, setiap malam, ribuan anak dari kaum kami lahir?" Ketika Hud merasa frustrasi karena usahanya untuk mengajak mereka kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diindahkan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar wanita-wanita mereka menjadi mandul. Akibatnya, selama 1 tahun tersebut, tidak ada satupun wanita dari kaum mereka yang hamil. Akhirnya, mereka mengadukan hal ini kepada Raja Jaljilan. Mereka mengatakan, "Hud telah membuat istri-istri kami mandul. Kami khawatir bahwa kata-katanya mungkin benar." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Hud alaihissalam. "Sampaikanlah kepada kaummu agar mereka beriman kepadaku. Jika mereka tidak beriman, aku akan mengirimkan kepada mereka angin yang membinasakan." Ketika mereka mendengar ancaman tersebut dari Hud, mereka melemparinya dengan batu. Nabi Hud terus mengajak mereka selama 70 tahun. Namun mereka terus-menerus menolak dan bahkan melakukan kekerasan. Ketika Nabi Hud merasa putus asa dengan mereka, dia berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau tahu bahwa aku telah menyampaikan risalahku kepada kaum Ad, tetapi mereka tetap dalam kekafiran mereka karena kesesatan yang jelas bagi mereka." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan hujan selama 7 tahun bagi mereka. Akibatnya, tanah mereka mengering, hewan ternak mereka mati, sementara kebutuhan mereka semakin meningkat. Banyak dari mereka meninggal, sehingga populasi mereka berkurang separuhnya. Mereka didakwahi selama berhari-hari bahkan bertahun-tahun, namun mereka tetap tidak mendengarkan. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab pertama kepada mereka. Pada masa itu, terjadi paceklik yang berlangsung bertahun-tahun akibat kemarau panjang yang tidak turun hujan. Kebanyakan dari mereka adalah petani dan peternak. Namun sudah bertahun-tahun tidak ada hujan yang turun. Sebagai hasilnya, terjadi kekeringan yang parah, menyebabkan kegagalan panen dan kematian tanaman serta hewan ternak mereka karena kekurangan air dan pakan. Banyak penduduk kaum Ad yang mati karena kelaparan akibat musibah kemarau ini. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan bahwa setengah dari penduduk kaum Ad meninggal karena kelaparan akibat kekeringan yang luar biasa. Nabi Hud telah meninggalkan mereka karena mereka tidak mau menerima nasihatnya. Ketika kemarau terjadi, Nabi Hud pergi ke Mekah atau pindah dari Al-Ahqaf ke Mekah dan tinggal bersama kaum yang telah percaya pada dakwahnya. Ketika musibah kemarau terjadi, 7 orang dari kaum Ad dikirim ke Mekah untuk berdoa kepada berhala-berhala yang ada di sana. Masyarakat percaya bahwa berhala-berhala Mekah lebih responsif terhadap doa, sehingga 7 orang tersebut berangkat ke Mekah untuk memohon agar kemarau di daerah mereka dihilangkan setelah berdoa di depan berhala-berhala di Mekah. Setelah mereka selesai berdoa, tiba-tiba terdengar suara dari langit yang seolah-olah menjawab doa mereka. Suara itu bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami ingin hujan di daerah asal kami."
Suara itu kemudian berkata lagi, "Baiklah, jika kalian ingin hujan. Sekarang kalian pilih dari semua warna awan ini. Apakah kalian ingin awan warna putih, hitam, kuning, atau merah?" Dan mereka menjawab, "Kami ingin warna hitam." Seperti yang kita ketahui, awan yang berwarna hitam memiliki lebih banyak kandungan air dan kemungkinan besar untuk turun hujan. Suara itu kemudian berkata, "Baiklah, permintaan kalian akan aku kabulkan. Pulanglah ke kaum kalian dan tunggulah di sana. Aku akan mengirimkan apa yang kalian minta." Setelah itu, mereka pulang ke kaumnya dan memberitahu bahwa doa mereka telah dikabulkan oleh berhala di Mekah. Tak lama kemudian, mereka melihat dari kejauhan barisan awan hitam menuju wilayah mereka. Mereka merasa senang karena mengharapkan turunnya hujan. Namun, ketika awan semakin dekat, bukannya hujan yang turun, melainkan angin kencang yang melanda. Angin ini menghancurkan segala sesuatu di kaum Ad, termasuk manusia, rumah-rumah, dan berhala-berhala yang mereka sembah. Suara pekikan dari awan itu merusak gendang telinga semua orang di kaum Ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menurunkan azab kepada mereka. Angin kencang ini mengangkat semua penduduk kaum Ad ke langit tanpa terkecuali, dari anak-anak hingga orang tua. Kejadian ini berlangsung selama 7 malam 8 hari, di mana mereka diputar-putar di langit oleh angin tersebut. Ketika angin berhenti, mereka semua dijatuhkan dengan keras ke tanah, dengan kepala berada di bagian bawah. Dari azab ini, tidak seorang pun dari kaum Ad yang selamat. Semuanya binasa dan peradabannya musnah. Di sisi lain, Nabi Hud alaihi salam dan pengikutnya berhasil selamat dari musibah yang menimpa kaumnya. Setelah keadaan cuaca menjadi tenang dan tanah Al-Ahqaf menjadi sunyi karena seluruh kaum Ad telah binasa, Nabi Hud alaihi salam memutuskan untuk berhijrah lagi, kali ini menuju Hadramaut, Yaman. Di sana, dia menghabiskan sisa hidupnya hingga akhirnya wafat dan dimakamkan. Makamnya yang terletak di atas sebuah bukit sekitar 50 km dari kota Siwon, terus dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai penjuru dunia, terutama pada bulan Sya'ban. Semoga kisah ini memberikan manfaat. Segala kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kesalahan adalah milik saya sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.